Saya Ainun Nur Latifah akan membacakan materi pertama. Profil Ibnu Rushd. Filsuf dengan nama asli Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd ini lahir di Cordoba, Spanyol pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Seperti yang telah diketahui, Cordoba saat itu menjadi kota fenomenal yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu yang banyak berpengaruh di Andalusia, Spanyol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya akan membacakan slide 4. Di negara-negara barat, Ibnu Rushd lebih dikenal dengan nama Averroes. Tidak hanya dikenal karena ilmu filsafat, ia juga seorang dokter dan ahli hukum yang populer, khususnya saat periode perkembangan filsafat Islam atau 700 sampai 1200 Masehi. Ia sering memberikan penilaian dan kritik terhadap karya-karya besar Aristoteles, filsuf besar dari Yunani kuno. Ibnu Rushd berusaha keras dalam mencari titik temu antara ilmu filsafat dan syariat Islam, atau al-ittishal bain al-hikmah wa al-syariah. Ia wafat pada 9 Safar 595 Hijriah atau 1012 sampai 1198 Masehi di Marrakesh atau sekarang disebut Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Rahmanini Asari. Latar belakang kehidupan. Ibnu Rushd lahir di tengah keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang berpengaruh di Andalusia saat itu. Keduanya pernah menjabat sebagai kepala pengadilan. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai hakim agung di Cordoba dan Sevilla. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh saya sendiri, yaitu Nur Rafika Latang. Latar belakang kehidupan. Sejak usia belia, ia banyak mempelajari ilmu syariat, di antaranya Al-Quran, tafsir, hadis, dan sastra Arab. Maka tak heran ketika sudah menginjak usia dewasa, orientasi pemikirannya banyak tertuju pada ilmu pengetahuan. Ia telah mendalami banyak ilmu pasti seperti fisika, astronomi, matematika, logika, ilmu kedokteran, dan filsafat. Keahliannya yang mencakup banyak bidang ini membuatnya dikenal sebagai ilmuwan cerdas di berbagai cabang ilmu. Hal ini dibuktikan dalam kebesaran karya-karyanya yang mendunia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Muhammad Rehan Maulana Rashid. Keteladanan Ibnu Rushd. Menjadi ahli berbagai macam ilmu membuat Ibnu Rushd menghasilkan banyak karya. Di setiap karyanya, ia selalu membuat kategori pembahasan dalam 3 bentuk. Di antaranya adalah komentar, kritik, dan pendapat. Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai kritikus dan komentator yang ulung terhadap berbagai karya ilmu pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Noer Alamsyah. Keteladanan Ibnu Rushd. Salah satunya adalah ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Menariknya, ia tidak hanya mengkritik dan memberikan komentar semata, melainkan menambahkan pandangan dan pendapatnya sendiri terhadap suatu hal. Hal ini cukup jarang dilakukan oleh filsuf lain di masa itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang keteladanan Ibnu Rushd. Nama saya Andi Failakilah. Ibnu Rushd memiliki banyak karya. Ernest Renan tahun 1823 sampai 1892 Masehi pernah melacak karya Ibnu Rushd dan ditemukan berjumlah 78 buah yang tersebar di dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya 28 buah di bidang filsafat, 20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Bulan Al-Maparentah. Keteladanan Ibnu Rushd. Di masa kekhalifahan Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mu'min, popularitas Ibnu Rushd pun memuncak. Sang khalifah begitu mengagumi kecerdasan dan keilmuan Ibnu Rushd, maka tak heran jika ia memiliki posisi yang penting di sisi khalifah.
Kedudukannya semakin melonjak kala Khalifah Al-Mansur Abu Yusuf Ya'qub menggantikan sang ayah. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama. Saat itu, timbul kecurigaan terhadap Ibnu Rushd dan akidah yang dianutnya. Selain itu, sedikit demi sedikit rentetan fitnah pun dikenakan kepadanya sampai diberi hukuman pembuangan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Riona Khadijah Agil Bakshim, yaitu keteladanan Ibnu Rushd. Kritik dan pendapatnya terhadap karya-karya besar itulah yang membuatnya terkenal di negara-negara Eropa. Ulasan yang dibuat Ibnu Rushd rupanya berpengaruh besar terhadap perkembangan filsafat di kalangan ilmuwan Eropa. Selain mengomentari karya Aristoteles, ia juga mengulas karya filsuf Muslim pendahulunya. Misalnya, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Fani Ratuluf dari nomor urut 39. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Riona Khadijah, yaitu keteladanan Ibnu Rushd. Di masa kekhalifahan Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mukmin, popularitas Ibnu Rushd pun memuncak. Sang khalifah begitu mengagumi kecerdasan dan kemuliaan Ibnu Rushd, maka tak heran jika ia memiliki posisi yang penting di sisi khalifah. Setelah wafatnya Ibnu Rushd, tidak ada lagi filsuf muslim di dunia Sunni yang muncul, khususnya di kota keilmuan seperti Cordoba, Spanyol. Seiring berjalannya waktu, Islam pun mulai lenyap di tanah Andalusia atau dikenal dengan Spanyol saat ini. Hal ini juga mempengaruhi terhadap hilangnya kekuasaan dan kejayaan umat Islam di dunia barat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.